Ya. Kemarin kan sempat viral dengan jamaah umroh yang gagal berangkat, yang akhirnya harus sampai ke pelaporan itu sendiri, Bang, pelaporan polisi. Mungkin seperti apa sih, Bang, sekarang perkembangan? Ya, memang maraknya sekarang ini kan penipuan haji, dugaannya ya, penipuan umroh. Saya rasa hampir di seluruh Indonesia dugaan-dugaan seperti ini seringkali terjadi, tetapi jarang sekali juga ini diekspos dengan baik dan diselesaikan secara hukum, sehingga tidak ada cara untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, ya, terutama pada perusahaan-perusahaan travel seperti itu. Nah, kemarin saya memang sudah melaporkan salah satu perusahaan travel, ya, yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, terkait ada tadi dugaan penipuan penggelapan terhadap kurang lebih 28 jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke Jeddah. Padahal ya mereka sudah menyetorkan uang, ya, terus mereka sudah disuruh untuk mempersiapkan diri ke bandara, ya. Tahu-tahu 4 jam kemudian sebelum berangkat, pihak travel tiba-tiba melalui WhatsApp membatalkan itu. Nah, ini kan sungguh ironis, ya. Ini sungguh membuat kerugian besar terhadap para jamaah maupun pada pondok pesantren, ya, para kiai tadi yang mengakomodir tadi, di mana para jamaah umroh itu dipercayakan atau berkumpul. Nah, sehingga saya menganggap perlu untuk melakukan pelaporan kepada Polresta Kota Serang, Polresta, ya, terkait tadi pasal 372, 378 tentang penipuan penggelapan uang jamaah tadi, ya, sehingga mengakibatkan kerugian materialnya tadi adalah kurang lebih 500 juta dan materialnya tak terbatas, karena ini betul-betul ada unsur yang kesengajaan, dan bahkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak travel tadi, dalilnya itu gampang sekali, itu alasannya. Alasannya bahwa lion tidak terbang pada saat hari itu. Begitu saya cek pada bagian yang lain, pada waktu yang lain, itu keberangkatan lion tuh betul-betul sesuai jadwal, dia terbang. Nah, ini kan satu kebohongan itu. Nah, bahkan nama lion sendiri dijadikan satu alasan fiktif tuh, alasan kebohongan, ya, padahal lion sendiri terbang kok sesuai jadwal. Setelah saya cek, saya punya buktinya. Jadi seperti itu. Mungkin sekarang perkembangannya, apakah sudah ada itikat baik kah, Bang, dari pihak diduga travelnya ini ke klien Abang atau maksudnya? Ya, kami bersepakat dengan klien saya, ya, Haji Hambali, Kiai Haji Hambali. Saya sepakat sama beliau dan juga sepakat dengan para jamaah tadi yang mengalami kerugian tadi, bahwa hukum harus tegak sebagai panglima untuk menjerat orang, menjerat sekelompok orang. Agar apa? Agar kemudian hari ini tidak terjadi lagi pada objek-objek atau sekelompok orang yang lain. Nah, biarkan hukum yang berbicara itu. Memang sebelum pelaporan saya sudah kasih ruang untuk mereka win-win solution, ya. Kalau dalam bahasa agama itu ya tabayun. Tapi mereka hanya datang sekali ke kantor saya, setelah itu ngilang. Nggak ada kabar berita. Saya rasa ini hukum harus ditegakkan itu. Jadi kebohongan itu
tidak boleh berangsur-angsur gitu, atau tidak boleh berlaku secara terus-menerus tadi seperti itu. Tapi yang diinginkan dari klien abang sendiri ini berharap seperti apa sih bang kasus ini? Apakah mungkin uangnya minta kembali lagi atau seperti apa? Tadinya klien saya uang harus dikembalikan karena tadi ada di ruang musyawarah mufakat. Kan saya kasih somasi itu 5 kali 24 jam supaya ada ruang tadi tabayun, karena ini kan para ulama, ini kelompok para ulama sebenarnya para pelaku dari pihak saya, pelaku dalam arti peristiwa ya, peristiwa hukum terjadinya tadi itu perjanjian bagaimana memberangkatkan orang ini kan sebenarnya tokoh-tokoh agama ini. Nah sehingga tadi saya kasih ruang untuk 5 kali 24 jam untuk bicara tabayun. Tabayun itu dalam arti tadi cari win-win solution, cari semacam kata sepakat untuk sepakat dalam rangka tadi mengembalikan kerugian-kerugian. Tapi pihak dari terlapor tidak ada tidak ada wujudnya ya, cuma hanya dia kirim seseorang yang diakuinya sebagai kuasa datang ke kantor saya, mari nanti kita tabayun bang, nanti kita musyawarah bang, mari nanti kita kembalikan uang ya bang. Setelah saya tunggu nggak ada, ya saya harus ambil sikap ya sebagai penegak hukum, sebagai orang yang dipercaya untuk mendampingi, mewakili daripada klien saya untuk kepentingan hukum juga klien saya. Oh, saya harus lakukan sikap. Nah, sehingga itulah muncul tadi saya dianggap perlu harus melaporkan, dan itu laporan ini sekarang sedang berjalan dalam ruang penyelidikan, dan pihak klien saya pun sudah diperiksa dari BAP ya, saksi-saksi di BAP, dan saya rasa nunggu waktu mereka juga pasti akan dipanggil. Dan saya meminta kepada pihak Kapolres ya, Bapak Kapolres Kota Serang dan Kapolda Banten untuk ini serius kita harus sikapi ya, harus serius kita proses tentang dugaan hal-hal yang bersifat penipuan, penggelapan seperti ini, karena ini kan menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak, ini kan menyangkut kemaslahatan umat. Karena saya rasa semua hampir di seluruh Indonesia kita masih saja mendengar travel nakal ya, sehingga banyak sekali kerugian untuk calon para jamaah baik haji atau umroh. Nah ini pemerintah harus agak sedikit hadir ya, sensitif melihat ini ya, khususnya tadi ada kementerian kita juga di Kementerian Agama ini harus betul-betul, jadi jangan kita abaikan ini persoalan umat. Nah tentu organisasi-organisasi juga yang ada di organisasi besar di Islam juga seperti MUI ya harus hadir ya, karena apalagi yang kita duga ini juga ada keterkaitan daripada salah satu ketua MUI di Serang ya, dan dia mengaku, ada bukti pengakuannya di saya, dan saya sudah jadikan alat bukti di kepolisian bahwa dia selaku komisaris di perusahaan ini. Nah kalau selaku komisaris ya mesti harus bertanggung jawab sebagaimana dengan undang-undang persurangan terbatas. Jadi seperti itu. Kondisi para jamaah sendiri, klien abang sendiri sekarang seperti apa sih bang? Apakah dia merasa kapok atau apa? Mungkin bisa dijelaskan bang? Ya kalau kapoknya para jamaah itu kan kapok memilih travel nakal. Tapi kalau untuk niat ibadah ya siapa saja, it's okay. Lowong kita semua merindukan itu semua kok, ya kan? Tapi dia kapok memilih ya
perseroan terbatas yang nakal seperti ini. Coba kita bayangkan, kemarin ada dalil dari pihak travel mengatakan bahwa itu dianggap ada cek kosong gitu. Lah itu pihak yang memberikan cek juga komunikasi dengan saya merasa keberatan karena ini PT loh yang memberikan cek kosong. Itu perusahaan yang mau membeli tanah calon jemaah itu. Nah, calon jemaah ini menjual tanah dan dia membiayai 15 anggota keluarganya. Lalu dia jual tanah itu kepada perusahaan developer dan diberikan cek. Karena mereka membatalkan tadi dengan dalil tadi maskapainya tidak terbang, akhirnya mereka cairin juga, ada bukti pencairannya di bank. Nah, makanya dalilnya ini kalau susah. Jadi kalau kebohongan kecil sudah terus dipertahankan menjadi satu bundaran, satu rotasi menjadi kebohongan besar nanti selanjutnya. Ya itu ya. Yang ini harus kita selesaikan. Selanjutnya mungkin kapan Bang akan dilakukan pemanggilan lagi? Ya minggu-minggu ini pihak Polres akan memanggil kembali. Ya, supaya lebih cepat, itu lebih baik, dan nanti juga siap-siap saja juga pihak sebelah juga akan dipanggil. Jadi seperti itu.